Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Marwan, SAG, SH, MA, MHum, selaku dosen pengampu di mata kuliah Pancasila. Dan yang saya hormati juga rekan-rekan sekalian yang sedang menyaksikan video saya saat ini. Perkenalkan, nama saya Evan Andika Fitrianto. Saya berasal dari kelas MIKA, Prodi Manajemen Informasi dan Komunikasi, Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang makalah yang sudah saya buat dengan judul Pendidikan Pancasila sebagai Landasan Penguatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Era Digital. Dimulai dari bab 1, pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang pentingnya pendidikan Pancasila dalam menghadapi dinamika era digital. Pancasila dipahami sebagai pedoman moral dan etika kehidupan bangsa, sehingga perlu ditanamkan kepada generasi muda. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat, banyak tantangan serius yang muncul. Contohnya seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, konflik sosial, isu privasi dan kebocoran data, serta ketidakmampuan masyarakat dalam memilih dan memilah informasi. Fenomena tersebut berpotensi memecah belah persatuan bangsa apabila masyarakat tidak memiliki fondasi nilai yang kuat. Pendidikan Pancasila menjadi penting karena membantu masyarakat berpikir kritis, rasional, dan bijak dalam berinteraksi secara digital. Latar belakang ini mengarah pada rumusan masalah utama, yaitu bagaimana pendidikan Pancasila dapat menjadi landasan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa di era digital. Tujuan penulisan makalah adalah memahami peran pendidikan Pancasila dalam memperkuat persatuan bangsa, sekaligus menegaskan manfaatnya bagi teori dan praktik, baik untuk lembaga pendidikan, masyarakat umum, maupun mahasiswa. Lanjut ke bab 2, landasan teori. Yang pertama, pendidikan Pancasila. Bagian ini membahas makna pendidikan Pancasila sebagai proses penanaman nilai-nilai dasar Pancasila kepada generasi muda agar memiliki karakter beretika, berintegritas, dan berkepribadian Indonesia. Nilai-nilai seperti iman kepada Tuhan, gotong royong, musyawarah, solidaritas, dan toleransi telah hidup dalam masyarakat sejak sebelum Pancasila dirumuskan. Namun, perkembangan zaman membuat nilai-nilai tersebut semakin tergerus. Pendidikan Pancasila penting untuk menanamkan nasionalisme, mencegah pengaruh ideologi asing, dan menyiapkan generasi yang mampu bersaing secara global tetapi tetap berakar pada nilai bangsa. Di perguruan tinggi, pendidikan Pancasila bertujuan membangun pemahaman mendalam serta kemampuan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa. Bagian ini menjelaskan konsep persatuan dan kesatuan sebagai kekuatan dasar yang menjaga Indonesia tetap utuh meskipun penuh keberagaman suku, budaya, ras, dan agama. Persatuan berarti bekerja sama untuk kepentingan bersama, sementara kesatuan berarti harmoni yang terjadi ketika seluruh perbedaan dapat saling melengkapi. Arti penting persatuan dan kesatuan antara lain yaitu menjaga keharmonisan sosial, memperkuat stabilitas politik dan keamanan, memudahkan pembangunan nasional, menghadapi tantangan global secara bersama, dan memperkuat identitas nasional Indonesia. Dengan keberagaman yang besar, persatuan adalah modal utama untuk mencegah perpecahan dan konflik. Yang ketiga, era digital. Bagian ini membahas ciri-ciri dan dampak era digital, yaitu masa di mana teknologi menjadi bagian integral kehidupan manusia. Era digital membawa manfaat besar seperti kemudahan komunikasi, efektivitas kerja, dan integrasi teknologi dalam hampir semua aspek kehidupan. Namun, era digital juga membawa tantangan serius, contohnya seperti penyebaran hoaks, penipuan online, ujaran kebencian, perubahan perilaku sosial bergantung pada teknologi, kemalasan dan berkurangnya aktivitas fisik, ketidakdewasaan dalam bermedia digital, hilangnya batas privasi, dan juga kesenjangan literasi digital. Karena itu, lahirlah konsep penting seperti pendidikan Pancasila digital, yaitu usaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan teknologi agar masyarakat menjadi warga digital yang bermoral, bertanggung jawab, dan beretika. Lanjut ke bab 3, pembahasan. Bagian pembahasan menjelaskan secara detail bagaimana pendidikan Pancasila dapat menjadi dasar penguatan persatuan bangsa di era digital. Pendidikan Pancasila memberikan pemahaman tentang
hak dan kewajiban warga negara, pentingnya toleransi dan kemanusiaan, cara berdiskusi dengan sehat, dan juga sikap kritis dalam menerima informasi. Hal ini penting karena era digital dapat memperbesar perbedaan pendapat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial bila tidak disikapi dengan bijak. Hal ini penting karena era digital dapat memperbesar perbedaan pendapat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial jika tidak disikapi dengan bijak. Beberapa strategi penguatan nilai Pancasila di era digital antara lain yaitu kurikulum relevan yang memuat literasi digital, kesadaran siber, dan etika digital, guru atau dosen yang kompeten serta mampu mengajar dengan metode modern, lingkungan pembelajaran inklusif melalui kegiatan sosial, budaya, dan program kampus, kolaborasi dengan pemerintah, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat, dan yang terakhir, evaluasi rutin terhadap efektivitas program. Selain itu, pendidikan formal, penguatan nilai Pancasila juga dipengaruhi oleh peran orang tua sebagai teladan, penggunaan media sosial secara positif, masyarakat yang aktif, menjaga nilai gotong royong, toleransi, dan solidaritas. Manfaat penguatan nilai Pancasila pada generasi muda sangat besar, seperti meningkatnya sikap kritis, kemampuan berpikir kreatif, rasa tanggung jawab, dan kesadaran menjaga keutuhan NKRI. Namun, terdapat tantangan seperti perbedaan pandangan, kurikulum yang kurang adaptif, serta keterbatasan sumber daya, dan juga cepatnya perkembangan teknologi. Lanjut ke bagian terakhir yaitu bab 4 penutup. Yang pertama kesimpulan. Memperkuat nilai Pancasila sangat penting untuk menjaga persatuan bangsa di tengah derasnya arus informasi digital. Teknologi memiliki dua sisi, yaitu mempercepat informasi sekaligus berpotensi memecah belah. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila berperan dalam membangun karakter bangsa yang kritis, toleran, dan bertanggung jawab. Penguatan nilai Pancasila memerlukan kurikulum adaptif, pendidik yang kompeten, dukungan orang tua, penggunaan media sosial secara bijak, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Yang kedua, saran. Pemerintah perlu kebijakan progresif. Lembaga pendidikan harus inovatif, pendidik perlu meningkatkan kompetensi, orang tua perlu memberi teladan, masyarakat perlu menjaga toleransi dan bijak bermedia. Dengan kerjasama dari semua pihak, nilai Pancasila dapat terus menguat dan menjaga keutuhan bangsa di era digital. Cukup sekian yang bisa saya presentasikan dan saya jelaskan berdasarkan dari makalah yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya, Evan Andika, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.